Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Audina Tania. Jadi yang belum tahu gue siapa, hai, gue Audina Tania, and welcome back to Curcol sama Bapak series dimana kita akan membahas masalah kehidupan bareng-bareng dan relevansinya sama kebenaran firman Tuhan. Oke, now let's get started. So, di episode kali ini gue akan membahas satu tema yang gue tuh lagi struggle di area ini dan juga mungkin teman-teman juga lagi struggle ya, yaitu tentang gagal percaya sama janji Tuhan. And yes, gue lagi struggle di area itu. Jadi ceritanya minggu ini tuh ada satu area di hidupku yang aku tuh mulai meragukan Tuhan lagi gitu. Padahal kemarin-kemarin sempat udah percaya penuh sama Tuhan di area itu, tapi minggu ini aku mulai meragukan lagi, yaitu tentang single season. And yes, aku tuh sebenarnya lagi nggak craving sama pasangan. Aku juga lagi nggak lonely loh sebenarnya. Aku lagi banyak kegiatan gitu. Bahkan kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya sekarang punya pasangan, kayaknya aku belum ada waktu gitu ya. Tapi ada satu kejadian di hidupku di minggu ini yang terjadi, ya aku nggak usah ceritain lah ya. Tapi intinya kejadian ini tuh bikin aku itu jadi mulai ragu lagi sama janji Tuhan gitu. Nah, karena itu aku jadi overthinking, terus aku malah jadi apa ya? Mungkin karena belum bisa melihat jawaban Tuhan gitu ya di area ini, di masa singleku ini aku rindu untuk punya pasangan suatu hari dan aku juga rindu untuk merit gitu ya. Mungkin karena belum bisa lihat, aku tuh jadi overthinkingnya tuh sampai kebangetan. Aku overthinkingnya sampai-sampai aku mikir, wah kayaknya Tuhan nggak mau kalau aku menikah. Parah banget sih, parah banget. Tapi aku sampai kayak doa ke Tuhan juga kayak, Tuhan kalau emang Tuhan nggak mau aku bukan nggak mau ya, tapi Tuhan kalau emang Tuhan, jalannya yaitu aku nggak menikah, aku nggak apa-apa banget gitu. Karena, eee, aku lagi membangun hidupku juga gitu kan. Aku lagi, mmm, istilahnya ini di season ini tuh aku lagi mengerjakan banyak hal, mungkin kalau misalnya nggak menikah pun ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, di minggu itu aku, hari Minggu aku ke gereja, terus aku menyanyikan satu lagu judulnya I Trust God. Nah, itu pasti kalian udah sering denger liriknya yang I sought the Lord and He heard and He answered. Pasti udah kalian udah sering denger lah di baik di gereja atau di dimanapun kalian denger pasti udah sering denger. Lagu itu tuh aku nyanyiin I sought the Lord and He heard and He answered. Tapi rasanya tuh aku nyanyi penuh semangat tapi kosong. Hati aku tidak sungguh-sungguh menyanyikan karena aku lagi di minggu itu, di hari Minggu itu aku lagi ragu sama janji Tuhan di area ini nih, di area pasangan hidup gitu kan. Terus waktu aku menyanyikan itu, aku dengar suara lembut, I believe itu suara Tuhan dan suara Roh Kudus, tiba-tiba kayak ngomong gini, "Do you really trust me in this area of your life? Tadi itu kamu cuman lip service aja." Terus aku langsung diem dan dek, aku termenung, oh iya, bener juga ya, makna lagu ini kan aku berteriak pada Tuhan, dia mendengar dan dia akan menjawab. Nah, terus saat aku tadi menyanyikan tidak penuh iman, aku beneran percaya gak sih sama Tuhan gitu? Atau aku cuman ngomong doang nih, aku cuman lip service aja gitu. And then setelah aku termenung itu, aku akhirnya berdoa minta minta ampun sama Tuhan, "Tuhan, sorry ya kalau aku tuh bener-bener nggak meyakini kata-kata lagu ini. Aku cuma lip service, aku cuma ngomong doang tapi hatiku nggak percaya sama kamu, hatiku nggak percaya penuh sama kamu." Terus, aku minta ampun ke Tuhan and then lagu lagu itu belum selesai, and then aku lanjutin dan aku nyanyi dengan bener-bener makin kenceng lagi nih suaranya.
Aku bener-bener kayak, "I sought the Lord and he heard and he answered." Aku bener-bener nyanyi dengan penuh keyakinan kalau emang Tuhan itu denger setiap doaku, tahu denger dan tahu setiap kerinduan hatiku gitu. Dan Dia akan menjawabnya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat juga. Waktu aku terus nyanyiin lagu itu, tiba-tiba Tuhan juga memberi memori ke aku di masa laluku. Sering banget ya Tuhan ngasih hal-hal yang terbaik, rancangan-rancangan yang terbaik di waktunya yang tepat untukku gitu. Terutama yaitu memori um, ketika dia mati di kayu salib. Itu udah paling valid lah. Kalau misalnya Tuhan itu mau yang terbaik untuk aku, bahkan dia itu kan di kayu salib dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya yang benar-benar disayang demi menyelamatkan orang seperti aku gitu. Ya, dan seperti kalian juga. So, itu udah yang paling jawaban yang udah paling valid dan udah paling bener lah ya. Kalau Tuhan itu rindu, itu bukan masalah sepele loh. Keselamatan jiwa, keselamatan hidup itu bukan masalah sepele. Dia itu peduli banget loh di area itu gitu, di area yang tidak sepele. Apalagi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Dia itu pasti peduli banget gitu. Dan kita nggak perlu khawatir untuk hal-hal sekecil itulah ya. Nah, kalau anaknya aja Tuhan kasih untuk kita, untuk kamu juga, untuk aku, masa sih hal-hal kecil yang dia bisa kerjakan gitu, yang tidak seberat the salvation on the cross itu kan berat ya, yang tidak seberat itu masa dia tidak bisa lakuin, masa dia tidak rindu untuk memberikan itu kepada kita. Nah, lagu I Trust in God itu sebenarnya based on Bible verse di Mazmur 34 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di Bible verse ini tuh ceritanya kan yang nulis Daud kan. Nah, Daud itu sedang dikejar-kejar sama Abimelek, anaknya sendiri. Nah, di saat situasi itu Daud itu eh, kan Abimelek mau menjadi raja gitu ya, mau menggulingkan Daud gitu. Nah, di saat itu ini ya di Mazmur 34 ini temanya itu dalam perlindungan Tuhan. Daud begitu percaya teguh di saat situasi yang tidak mudah ini. Daud begitu percaya teguh sama Tuhan kalau misalnya Tuhan itu mendengar dan akan menjawab doanya gitu. Dan so teman-teman itu ayat ini yang bikin dan lagu itu juga yang bikin aku yakin kalau misalnya Tuhan yang sama, Tuhannya Daud itu juga akan tidak hanya mendengar tapi juga akan menjawab doa-doa kita tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita nggak melihat jawabannya itu sekarang. Nah, teman-teman, setelah aku renungin nih, kenapa sih aku gagal percaya sama Tuhan lagi gitu, again and again. Ternyata ada 3 poin penting yang bener-bener bisa aku highlight gitu. Yang bikin aku itu gagal percaya sama Tuhan. Yang pertama, aku takut berserah sama Tuhan. Karena aku takut kalau misalnya aku menyerahkan semuanya ke Tuhan, nanti kejadian buruk akan terjadi. Nah, itu hal yang sebenarnya nggak boleh kita pikirin ya, karena aku percaya banget Tuhan itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang mau yang terbaik untuk anak-anaknya, yang sangat sayang sama anak-anaknya. Jadi mau seburuk apapun itu, kejadian yang kita alami itu juga untuk kebaikan kita gitu. Terus yang kedua, aku nggak sabar sama waktunya Tuhan. Aku tuh maunya cepet, maunya sekarang. Aku mau lihat hasilnya sekarang, instant gratification. Nah, itu hal yang bikin aku tuh gak percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, aku merasa tahu segalanya. Merasa tahu segala situasi di hidupku. Aku merasa tahu, oh kalau aku begini, 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 aku merasa tahu. Padahal kalau misalnya kita yang pegang kendali penuh tuh, eh, kita jadinya bakal freak out gitu. Kita bakal takut karena yang tahu, bener-bener tahu masa depan kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan tuh tahu banget, bahkan sebelum kita lahir dia tahu banget kita bakal kayak gimana gitu kehidupan kita. Puji Tuhan tuh
dari ketiga poin ini tuh ada solusinya gitu. Dan aku punya 3 solusi untuk diriku sendiri juga dan mungkin untuk teman-teman yang lagi struggle untuk percaya sama janjinya Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus percaya kalau Tuhan itu Bapa yang baik dan dia selalu baik di situasi apapun. Nih, Yeremia 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu, nih harus di-highlight, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia tuh bapak yang baik, teman-teman. Gak mungkin seorang bapak itu mau memberikan yang buruk buat anak-anaknya. Gak mungkin banget. Terus, yang poin yang kedua yaitu kita harus nikmatin proses dan season yang ada. Kenapa sih kita harus nikmatin? Karena di Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang, untuk segala sesuatu tuh ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau misalnya nih ya, artinya itu kalau misalnya kita minta cepat-cepat dapat berkatnya Tuhan, minta cepat-cepat dapat jawabannya sekarang, takutnya nih karena tidak tidak sesuai sama seasonnya kita, takutnya nanti berkat itu malah jadi kutuk untuk kita gitu. Contoh, contoh. Waktu gua umur 2 tahun, waktu gua kecil, pasti ya mungkin teman-teman juga waktu kecil ya, pasti orang tua itu sering ngomong, "Kamu jangan pegang pisau, bahaya. Kamu jangan pegang pisau." Padahal kan pisau itu bisa berguna untuk banyak hal, istilahnya bisa jadi berkat lah ya. Nah, tapi kenapa sih waktu kecil kita suka dibilang, "Kamu jangan pegang pisau ya." Ya karena emang waktu kecil itu kita mungkin nalarnya belum jalan, belum terlalu jalan seperti sekarang gitu ya, lebih bernalar dan mungkin kita kalau pegang pegang sesuatu belum kuat, sehingga nanti pisaunya kalau misalnya jatuh gimana? Nanti kalau misalnya pas kita kecil itu pisaunya malah melukai kita gimana gitu, karena kita belum bernalar dan belum bisa memegangnya dengan kuat. Nah, tapi pas waktu udah besar baru kita dengan bebas gitu ya, kita boleh pegang pisau, kita boleh masak pakai pisau. Kenapa? Karena kita lebih di season sekarang ini kita lebih bernalar dan kita lebih kuat untuk memegang pisau itu. Nah, jangan sampai kita minta Tuhan turunin berkat itu, minta turunin jawaban itu sekarang cepet-cepet dan jawaban itu malah mencelakakan hidup kita di season ini gitu. Nah, yang ketiga yaitu sadar bahwa cuman Tuhan yang tahu masa depan kita. Coba kita baca ya. Yakobus 4 ayat 14 bilang, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok." Kita ini tuh terbatas banget. Jadi kita mending serahin lah seluruh kekhawatiran kita, seluruh rencana-rencana kita kepada Tuhan karena cuma Dia satu-satunya Tuhan yang tahu masa depan kita gitu. Kita tuh sangat terbatas ya. The real control is actually lose our control. Nah, artinya yaitu kita belajar untuk berserah gitu karena saat kita menyerahkan kontrol kita ke Tuhan, nanti Dia yang akan kontrol hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang kontrol itu udah pasti aman dan pasti selamat. So, teman-teman, hari ini kita belajar supaya percaya penuh sama Tuhan, benar-benar penuh ya, bukan setengah-setengah, bukan cuman 1%, 2%, tapi benar-benar 100%. Dan itu juga aku masih belajar. Percaya penuh di seluruh area hidup kita baik di masa kini dan masa depan kita. Kalau misalnya hari ini kamu masih gagal kayak gue juga untuk percaya Tuhan, it's okay, don't worry. Semoga episode kali ini tuh bisa menjadi pengingat kamu dan bisa membantu kamu untuk lebih percaya lagi sama Tuhan. Dan ingat juga kalau misalnya Tuhan itu nggak pernah lelah untuk mendidik kita, nggak pernah lelah untuk mengingatkan kita kalau kita tuh perlu percaya penuh sama Dia. Sampai iman kita itu menjadi iman yang dewasa dan iman yang kuat. Selalu ingat kalau tangan Tuhan selalu lebih aman daripada tangan kita sendiri.
Oke? Oke, segitu dulu episode Curcol sama Bapak kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama episode kali ini dan terberkati, jangan lupa klik tombol like. Kalau misalnya teman-teman kalian ada yang butuh untuk diingatkan supaya nggak gagal percaya sama Tuhan, jangan lupa klik tombol share. Dan juga komen kalau misalnya kalian ada ide topik-topik yang mau dibahas gitu seputar masalah hidup kalian atau seputar hal lainnya yang kalian lagi struggle, tulis di kolom komen. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan nih episode-episode berikutnya di Curcol sama Bapak. Oke, bye-bye. See you next week.